Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali menyampaikan tentang tutorial olah data cross section menggunakan analisis regresi logit dan probit dengan eViews. Bersama saya Trihayuni Sardi dengan NIM 2018-1014 pada jurusan Magister Ilmu Ekonomi UNP 2020 dengan dosen Pak Alpon pada mata kuliah Statistik Multivariat. Nah, contoh kasusnya adalah seorang peneliti itu ingin menganalisis bagaimana pengaruh upah yaitu variabel X1, kemudian umur yaitu variabel X2 terhadap keputusan seseorang untuk bermigrasi yaitu variabel Y, di mana variabel Y ini adalah biniar yaitu ada skala 0 dengan 1 dan 1 adalah keputusan untuk dia migrasi pada 50 responden dalam 1 tahun. Nah, hipotesisnya ini ada 3. Yang pertama, hipotesis 1, terdapat pengaruh yang signifikan antara upah terhadap keputusan migrasi pada 50 responden. Yang hipotesis 2, kita menginginkan adanya pengaruh yang signifikan antara umur terhadap keputusan migrasi pada 50 responden. Dan hipotesis 3, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara upah dan umur secara terdapat pengaruh yang signifikan antara upah dan umur yang secara bersama-sama mempengaruhi keputusan migrasi yaitu pada 50 responden. Nah, bagaimana prosesnya? Di sini prosesnya itu adalah yang pertama kita masukkan dulu datanya ke eViews, kemudian kita uji kelayakan yaitu ada Hosmer, goodness of fit, dan kemudian uji ketepatan model. Dan kemudian baru kita lihat probabilitasnya yaitu nilai uji Z dan uji LR-nya. Nah, barulah kita lihat adalah model regresi yang fixnya. Nah, baiklah, kita langsung saja masuk ke eViews untuk melihat ada 2 regresi yaitu logit dan probit. A few moments later. Nah, ini adalah eViews kita. Yang pertama kita buka dulu data Excel-nya, file, new, work file. Nah, ini karena merupakan data cross section, jadi ini kita bikin menjadi unstructured. Kemudian jumlahnya adalah 50 observasi. Nah, kita bikin di sini adalah logit atau probit boleh. Kemudian kita buka lagi quick dan empty group. Kita ambil data di Excel. Kita copy sebanyak 50 responden tadi ke eViews-nya. Nah, kemudian kita akan membuat equation, yaitu kita quick, kemudian estimate question. Nah, di sini kita karena yang pertama itu kita mau mencoba model logit dulu, model probit dulu. Yang pertama kita mau mencoba model probit. Jadi kita ambil Y, C, X1, X2. Kemudian di sini kita ambil binary. Nah, kemudian kita ambil probit. Jadi probit ya. Oke. Nah, ini adalah equation dari probitnya itu. Jadi ada probability-nya ini, kemudian nanti kita lihat juga dari nilai McFadden-nya. Tapi sebelum kita menerjemahkan arti dari equation ini, kita lihat dulu uji kelayakan atau uji goodness of fit-nya. Ini sebelum kita name-kan dulu, kita freeze-kan, kemudian kita name-kan. Yang pertama itu adalah kita menggunakan tadi probit. Oke. Nah, jadi dari ini kita akan mengambil yang pertama goodness of fit-nya, Hosmer-Lamshaw. Nah, di sini kalau dari hasil Hosmer kita akan melihat dari yang pertama itu nilai probability chi-square-nya. Jadi di sini kan kelihatan bahwa nilainya adalah 0,69, yaitu besar dari 0,05, yang artinya bahwa model ini cocok atau fit namanya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat lagi dari uji expectation prediction evaluation. Ini 0,5. Nah, di sini kita lihat dari nilai correct dan incorrect-nya. Nah, di sini nilai correct artinya nilai dari ketepatan model tersebut yaitu persen correct-nya yaitu 82%, sedangkan persen incorrect-nya adalah sebesar 18% untuk totalnya. Jadi ini 82% ya untuk yang model probit tadi. Nah, kemudian kalau kita ingin membandingkan ini dengan model
kemudian kita ingin membandingkan lagi dengan model logit. Jadi sekarang kita coba untuk model logitnya. Ini kita close dulu. Yes. Nah, kita mau mencoba ini model estimate question lagi. Jadi kita sekarang mencoba model logit. Y, C, X1, dan X2. Di sini kita ambil lagi binary, kemudian kita ambil model logit. Nah, ini model logitnya. Nanti ya kita terjemahkan artinya ini, kemudian kita langsung dulu lihat yaitu goodness of it-nya. Jadi kita ambil view, kemudian goodness of it, Hosmer Lam Show tadi. Nah, di sini uji logit ini kita lihat nilainya besar dari 0,05 juga probability-nya, yang artinya juga masih goodness of it, jadi masih modal yang cocok untuk model logitnya. Kemudian kita lihat lagi uji kelayakannya, yaitu expectation prediction evaluation-nya. Dengan alpha 0,5. Nah, di sini kita lihat bahwa persen koreknya juga totalnya 82% dan incorrectnya adalah sebesar 18%. Jadi sama dengan model probit tadi. Nah, barulah kita terjemahkan hasil dari equation dari masing-masingnya itu. A few moments later. Nah, ini adalah hasil dari yang pertama itu probit. Dari probit kita mendapatkan persamaan yaitu Y sama dengan minus 18,89 ditambah 0,104 X1 ditambah 0,37 X2. Nah, di sini interpretasi probit itu kita menggunakan tabel Z, yaitu di mana kalau kita melihat dari sini bahwa jika peluang seseorang migrasi pada upah satu satuan dengan umurnya satu satuan yaitu variabel X2, maka nilainya adalah sebesar yaitu 1 dikurang nilai pada tabel Z, persen. Jadi sebesar titik persen. Jadi karena ini probit itu merupakan peluang dia untuk bermigrasi yaitu sebesar nilai, kita lihat dulu nilai Z tabel Z-nya, baru kita 1 dikurang dari nilai tabel Z tersebut. Nah, sedangkan untuk hipotesisnya, di sini yang pertama kita lihat dulu dari hipotesis 1 tentang bagaimana pengaruh dari upah. Nah, di sini X1-nya itu besar dari 0,05, jadi 0,54 ini ya, yang jadi artinya itu adalah terima H0, jadi dia tidak signifikan. Kemudian X2-nya itu adalah 0,01, yaitu kecil dari 0,05, yang artinya dia signifikan yaitu tolak H0. Sedangkan hipotesis 3 yaitu 0,00008, yang artinya bahwa mereka kedua variabel X1 dan X2 ini sama-sama mempengaruhi variabel Y-nya, yaitu migrasi, keputusan seseorang untuk memigrasi. Nah, kemudian bagaimanakah berapa persen dari model ini menjelaskan menjelaskan keragaman dari X1 dan X2? Kita lihat dari namanya McFadden R-square. Nah, di sini artinya 34,12% model ini dapat menjelaskan keragaman dari X1 dan X2. Sedangkan sisanya, berarti sisanya lebih besar dari 50% ya, itu ada di variabel-variabel lain yang tidak ada dalam model ini. Berarti artinya model ini masih kekurangan variabel untuk ditambahkan dalam modelnya. Nah, kemudian kita juga lihat dari nilai hasil correct dan incorrect, yaitu ketepatannya. Nah, di sini nilai correctnya itu adalah 82%, sedangkan incorrectnya itu adalah sebesar 18%. Kemudian model logit. Nah, ini model logit ini persamaannya beda lagi dengan model probit. Kalau logit itu Y-nya sama dengan minus 31,97 ditambah eksponens, yaitu dari 0,19 X1, kemudian ditambah eksponen dari 0,62 X2. Jadi kenapa dia eksponen? Karena dia itu merupakan nilai odds ratio, jadi eksponen dari variabel koefisiennya ini. Jadi kalau misalnya X1 itu kan 0,19, berarti berapa eksponennya, itulah menjelaskan dari X1-nya. Kemudian X2 juga gitu, jadi eksponen dari koefisien X2, 0,62. Nah, inilah hasil akhirnya yaitu Y sama dengan minus 31,97 ditambah 0,5168 X1 ditambah 1,69 X2. Dengan probability-nya kita lihat bahwa di X1 itu 0,54 juga, yaitu tidak signifikan. Kemudian X2-nya 0,02.
yang signifikan. Jadi di sini juga sama dengan hasil probit tadi, bahwa hipotesis 1 dia terima H0, itu tidak signifikan X1-nya. Hipotesis 2-nya, X2-nya itu signifikan karena kecil dari 0,05, tolak H0. Sedangkan hipotesis 3 yaitu bersama-sama mempengaruhi X1 dan X2, ini nilainya juga tolak H0 karena dia kecil dari 0,05. Sedangkan untuk menjelaskan keragamannya itu adalah 33,79% model ini menjelaskan keragaman dari S1 dan S2 dan sisanya variabel lain yang tidak ada dalam model tersebut. Jadi ini artinya berarti masih kurang ya variabel yang mempengaruhi Y-nya. Kemudian bagaimana interpretasi dari menggunakan odds ratio ini? Bahwa yang pertama, setiap kenaikan satu satuan upah berarti X1 akan menyebabkan resiko terjadinya migrasi itu adalah 0,52 kali. Dan kemudian untuk X2-nya yaitu umur, setiap bertambahnya umur akan menyebabkan resiko terjadinya migrasi itu adalah 1,69 kali. Nah, itu untuk interpretasi dari hasil logit. Kemudian kita lihat juga dari hasil ketepatan yang tadi ya, bahwa koreknya itu adalah 82% dan inkoreknya adalah 18%, sama dengan model probitnya. Nah, demikianlah interpretasi dari saya tentang regresi logit dan probit. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada saran, boleh silakan ke email saya yaitu trihayuni@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.